Yes, okay, welcome back guys. Welcome back to RYEC channel. Sekarang kita udah nyampe ke exercise 85, exercise atau latihan 85 di TOEFL-nya Baron yang bagian reading, membaca ya guys ya. Di sini ada problem solution, masalah dan solusi, natural sciences itu nih, IPA ya guys ya. Buat teman-teman yang belum dapat materi sebelum-sebelumnya, silahkan cek di playlist channel ini ya guys ya. Sebaiknya kalau kalian belum pernah belajar TOEFL sama sekali, saya sarankan untuk belajar Longman dulu karena Baron lebih susah guys. Oke, judul kita hari ini adalah Resistance to Antibiotics. What is it guys? Resistensi atau tahan terhadap antibiotik ya, apanya yang tahan nih? Oke, nanti kita cek ya guys ya. Tapi sebelumnya kita baca dulu ini sedikit keterangannya biar nggak ketinggalan. In some questions in the reading section on the internet-based TOEFL. Ya, jadi dalam beberapa pertanyaan di bagian readingnya TOEFL internet, berbasis internet, you will be asked to recall and relate information and content from problem solution passages found in college textbook. Ya, Anda akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bacaan ini ya, pemecahan masalah ya yang ditemukan dalam buku teks perguruan tinggi, and then choose the best answer for multiple choice question. Right. Pilih jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. Oke, langsung aja kita ke resistance to antibiotics, resistensi terhadap antibiotik ya guys ya. Oke, resistance to antibiotics, resistensi itu tahan atau kebal gitu guys ya, kekebalan terhadap antibiotik ya. Kalau resistensi kan kekebalan ya. Kalau antibiotik itu apa? Antibiotik kayak obat guys. Obat yang digunakan untuk membunuh atau menghambat ya pertumbuhan bakteri ya. Dia gunanya untuk ngebunuh atau memperhambat regenerasinya bakteri gitu guys. Pokoknya obat buat bakteri ya intinya ya. Oke, langsung aja. About 100 different antibiotics are currently available commercially in the United States. Ya, sekitar 100 antibiotik yang berbeda ya, 100 antibiotik yang berbeda saat ini tersedia secara komersial ya di Amerika Serikat. Komersial maksudnya 100 antibiotik yang komersial dijual. Komersial itu kayak dijual gitu guys ya, yang beredar luas di pasaran gitu ya. These antibiotics block the life cycle of bacteria that invade the human body. Antibiotik ini menghambat siklus hidup bakteri yang menginvasi atau menyerang ya guys, menyerang tubuh manusia. Alright. Terus the first of these antibiotics, penicillin, works by blocking the molecules that construct the cell walls of particular bacteria. Antibiotik pertama ini yang disebut penicillin bekerja dengan menghalangi molekul yang membangun dinding sel bakteri tertentu. Penicillin. Kita ada kata penicillin. Penicillin itu ini guys. Antibiotik pertama yang ditemukan sama ini Alexander Fleming gitu ya, buat ngobatin infeksi bakteri. Karena dulunya ini guys, kalau orang kebacok gitu ya, kena luka gitu ya, luka terus kemasukan bakteri. Kalau sekarang emang kan gampang ya guys ya, nggak bisa dibersihin bakterinya. Kalau dulu mah nggak bisa guys, sebelum adanya penicillin. Ya, makanya orang yang kebacok gitu ya, umpamanya lagi masak, keiris gitu itu terus kemasukan bakteri itu bisa radang, bisa sampai infeksi guys, karena nggak ada obatnya, belum ditemukan gitu guys, bisa sampai kemana-mana penyakitnya itu, padahal simpel ya, cuman itu bahaya kalau dibiarin gitu guys kalau nggak ada obatnya. Nah, penicillin itu obat pertamanya yang ditemukan sama Alexander Fleming. Oke, jadi antibiotik pertama ini, penicillin, bekerja dengan menghalangi molekul yang membangun dinding sel bakteri tertentu. Molekul itu adalah unit terkecil dari suatu zat ya guys ya, yang masih punya sifat kimia dari zat awalnya itu, zat tersebut gitu ya. Ya, kalau molekul itu terdiri dari 2 atau lebih atom yang terikat bersama melalui ikatan kimia. Jadi dia zat-zat yang atom yang bersatu gitu jadi molekul gitu ya. Kita bisa sebut zat juga sih, nggak apa-apa, molekul ya. Oke, langsung aja. The bacteria with incomplete cell walls are not able to reproduce. Ya, bakteri dengan dinding sel yang tidak lengkap tidak mampu reproduksi. Jadi maksudnya adalah tanpa dinding sel yang kuat, bakteri ini nggak bisa mempertahankan bentuknya dan
akan pecah saat membelah diri guys ya. Kalau bakteri kan ini cara berkembang biaknya dengan membelah diri kan ya. Pasti udah tahu kan di pelajaran IPA dulu ya kan, bakteri berkembang biak dengan membelah diri. Dia membelah diri jadi 2, jadi 3 ya, jadi ganda gitulah intinya ya. Nah, itu membutuhkan ini guys, dinding sel yang kuat. Nah, si penisilin ini ngeganggu dinding sel ini biar nggak kebentuk. Jadi sebelum dia membelah diri itu pecah duluan gitu ya, bakterinya meledak duluan gitu loh guys intinya ya. Terus in fact, faktanya they usually just explode as the rest of the cell goes about the process of mitosis. Ya, bahkan mereka biasanya meledak saat bagian sel lainnya melakukan proses mitosis. Mitosis itu ini pembelahan sel gitu ya, di mana sel itu membelah ya jadi 2 sel anak gitu. Tapi karena diganggu sama penisilin, diganggu sama antibiotik ya, itu meledak duluan sebelum bisa ngebelah karena dinding selnya belum terbentuk gitu ya. Terus when penicillin was introduced during World War II, it was truly a miracle drug ya. Ketika penicillin diperkenalkan selama Perang Dunia Kedua, itu benar-benar merupakan obat ajaib. Okay, until that time, anyone who was cut or wounded stood at a great risk of bacterial infection. Sampai saat itu, siapapun yang cut terpotong ya atau wounded terluka memiliki risiko besar karena infeksi bakteri. Infeksi bakteri itu bisa menyebabkan kayak demam, nyeri juga ya guys ya, radang ya, infeksi saluran pernapasan, saluran kencing ya kan, terus infeksi kulit juga, itu bahaya banget ya, bahkan bisa mengarah ke kematian juga sih ya kalau nggak diobatin. Terus once penicillin became available, the situation changed. Begitu penicillin tersedia, situasinya berubah. Okay, not only wounded soldiers but also children with ear infections. Not only wounded soldiers itu tidak hanya tentara yang terluka, but also children with ear infections, tetapi juga anak-anak dengan infeksi telinga. All people with pneumonia, orang tua dengan pneumonia itu radang paru-paru. And many others began to benefit from the ability to introduce molecules into the body that would block the growth of bacteria. Dan banyak lainnya ya mulai mendapatkan manfaat dari kemampuan untuk memperkenalkan atau memasukkan molekul ke dalam tubuh yang akan menghambat pertumbuhan bakteri ya. Saya ulang-ulang ya. Tidak hanya tentara yang terluka, tetapi juga anak-anak dengan infeksi telinga, orang tua dengan pneumonia radang paru-paru, dan banyak lainnya mulai mendapatkan manfaat dari kemampuan untuk memasukkan atau memperkenalkan molekul penisilin ini ke dalam tubuh yang akan gunanya untuk menghambat pertumbuhan bakteri, guys. Terus while humanity may have won that particular battle against bacteria, meskipun umat manusia mungkin telah memenangkan pertempuran tertentu melawan bakteri, the war is far from over. Perang ini jauh dari kata selesai. The reason is that in any bacterial population, alasannya adalah bahwa dalam populasi bakteri manapun ya, there are bound to be a few bacteria that for one reason or another are not affected by a particular antibiotic ya. Pasti ada beberapa bakteri yang karena satu alasan atau lainnya tidak terpengaruh oleh antibiotik tertentu. Oke, ulang ya. Alasannya adalah, jadi perang nih gini ya, meskipun umat manusia mungkin telah memenangkan pertempuran tertentu melawan bakteri ya dengan ditemukannya penisilin itu ya, perang ini jauh dari kata selesai. Oke, alasannya apa? Alasannya adalah bahwa dalam populasi bakteri manapun ya, pasti ada beberapa bakteri yang karena satu alasan atau lainnya tidak terpengaruh oleh antibiotik tertentu. Berarti ada juga bakteri yang nggak terpengaruh sama penisilin. Mau kamu kasih penisilin dia nggak apa-apa, resisten, dia udah kebal itu bakterinya itu guys ya. Terus for example, they may have a slightly differently shaped enzyme that build cell walls ya. Misalnya mereka mungkin memiliki enzim yang berbentuk sedikit berbeda yang membangun dinding sel ya. So that penicillin will not fit onto that particular shape of the enzyme. Sehingga penisilin tidak akan cocok dengan bentuk enzim tertentu. Enzim itu ini guys, protein ya. Sejenis protein yang fungsinya adalah untuk mempercepat reaksi kimia. Jadi kalau ada enzim tersebut
si bakteri ini cepat, dia mau ngebelah selnya itu cepat, set. Jadi penisilinnya itu nggak bisa untuk nembus itu, dia terlalu kuat gitu ya. Anggap aja kayak pertahanannya, dia punya enzim tertentu. Kalau punya enzim tertentu, dia bisa bertahan dari penisilin, dari antibiotik dari suatu antibiotik, sehingga nggak mempengaruhi mereka, sehingga mereka bisa beranak pinak, beregenerasi, membelah diri gitu ya. Terus this bacteria will not be affected by that particular drug. Bakteri ini tidak akan terpengaruh oleh obat tertentu itu ya. Kayak contohnya penicillin tadi ya. In fact, faktanya, for that small group of resistant bacteria, the introduction of the antibiotic is a real godsend. Faktanya, bagi kelompok kecil bakteri yang resisten ini, yang kebal, bakteri-bakteri yang kebal yang punya enzim tadi, pengenalan antibiotik adalah suatu anugerah. Loh, kok bisa anugerah, Sir? Kan itu buat ngelawan mereka. Iya bener guys, buat ngelawan mereka, buat ngebunuh mereka. Cuman gini, yang saya tahu aja ya. Jadi bakteri itu kan banyak tuh, jenisnya banyak. Oke, umpamanya bakteri A sama bakteri B ya. Saya jelasin dulu biar teman-teman gampang nanti mencerna vocabnya. Ada bakteri A dan ada bakteri B. Terus dikasih penisilin. Ternyata yang bisa penisilin ini cuman bisa ngebunuh bakteri A, yang B kebal. Nah, untung nggak bagi si B? Untung, karena saingannya kan A sama B kan bersaing di dalam tubuh kita ini ya, yang mana yang lebih dominan gitu ya. Jadi si B ini untung karena saingannya kita dibunuh sama penisilin gitu ya. Jadi dia nggak punya saingan, sehingga mereka bisa beranak pinak memenuhi tubuh kita dengan bakteri B itu tadi gitu ya. Gampangnya begitu. Oke, lanjut. Tadi ada kata godsend, real godsend. Ya, real godsend itu kan real, nyata ya. God itu Tuhan, send itu kiriman, berarti anugerah gitulah. Vocab baru ya. Faktanya, bagi kelompok kecil bakteri yang resisten atau yang kebal ini, pengenalan antibiotik adalah suatu anugerah atau kiriman Tuhan. Ya, anugerah lah intinya. It doesn't affect them, but it does wipe out all of their competition. Obat ini tidak mempengaruhi mereka, tetapi menghilangkan semua pesaing mereka. Oke. They are thus free to multiply. Dengan demikian mereka bebas multiply, berkembang biak. And over time, dan seiring waktu, all of the bacteria will have whatever properties that made those individuals resistant ya. Semua bakteri akan memiliki properties, itu sifat-sifat ya, properti atau sifat-sifat yang membuat individuals itu mereka juga ya, si bakteri ini bisa kebal gitu ya. Dengan demikian mereka bebas berkembang biak, dan seiring waktu semua bakteri akan memiliki sifat-sifat yang membuat individual atau bakteri-bakteri tersebut kebal gitu ya. Ya, si B ini lebih kebal karena kita ini ya pakainya ke penisilin terus ya. Penisilin padahal cuman bisa ngebunuh si bakteri A. Ya udah A-nya tambah habis, B-nya berkembang biak terus karena mereka udah kebal. Nah, solusinya gimana Sir kalau kayak gitu? Ya, solusinya kalian ke dokter minta antibiotik jenis lain yang bisa ngebunuh si B ini. Ya, gitu guys. Oh, kan aman, berarti sudah aman. Kenapa jadi masalah? Masalahnya ada C, ada D, ada bakteri E, F, G, H, I, J. Nah, ini susah ini guys, persaingan mereka itu apa namanya? Ya, kadang-kadang antibiotik cocok untuk ngebunuh si B sama si D, tapi C-nya gimana? Yang bakteri C. Ya udah kita pakai antibiotik lagi bakteri C, terus dibunuh terus, pasti ada salah satu yang bertahan gitu guys. Nah, yang bertahan ini akan berkembang biak gitu guys. Ya, itulah kenapa baru-baru ini ada video viral tentang orang yang udah minum segala macam antibiotik, tapi dia belum sembuh-sembuh, bakterinya masih ada gitu guys. Nah, kalau kayak gitu sudah menunggu nasib, tidak bisa disembuhkan guys. Gitu, harus nunggu penelitian dari dokter lagi, dan itu makan waktu lama sekali untuk menciptakan antibiotik yang baru gitu guys. Oke, lanjut dulu. Traditionally, medical scientists have dealt with this phenomenon by developing a large number of antibiotics ya. Secara tradisional, ilmuwan medis telah menangani fenomena ini dengan mengembangkan sejumlah besar antibiotik, each of which intervenes in the bacterial life cycle in a slightly different way ya. Yang masing-masing mengintervensi siklus hidup bakteri dengan cara yang sedikit berbeda.
Oke, jadi ilmuwan medis itulah menangani fenomena ini dengan mengembangkan sejumlah besar antibiotik ya, yang masing-masing mengintervensi atau ikut campur ya dengan siklus hidup bakteri dengan cara yang sedikit berbeda. Intervensi itu tindakan ikut campur gitu guys ya, biar untuk mempengaruhi suatu keadaan ya. Terus consequently, akibatnya if you happen to have a bacterium that is resistant to one antibiotic, probably it will succumb to the action of another. Akibatnya jika Anda kebetulan memiliki bakteri yang resisten terhadap satu antibiotik, kemungkinan besar bakteri tersebut akan menyerah terhadap aksi antibiotik yang lain ya. Jadi umpamanya bakteri kalian bakteri A nih, bakteri A dikasih penisilin nggak mau, nggak hilang dia, nggak meledak. Oh yaudah, kasih aja yang B, kasih aja antibiotik jenis lain gitu ya. Tanya ke dokternya ya, sampai mati itu si bakteri A itu ya, gitu. Akibatnya, jika Anda kebetulan memiliki bakteri yang tahan atau resisten terhadap satu antibiotik, kemungkinan besar bakteri tersebut akan menyerah atau kalah atau hancur terhadap aksi antibiotik yang lain. Okay. You may in fact have had the experience of going to a doctor with an infection. Anda mungkin faktanya pernah mengalami pergi ke dokter karena mengalami infeksi. Being given an antibiotics and then finding that it didn't work ya, diberi antibiotik dan kemudian menemukan bahwa obatnya tidak bekerja. In all likelihood all your doctor had to do then was prescribe a different antibiotics and everything was fine. Kemungkinan besar yang perlu dilakukan dokter Anda saat itu hanyalah meresepkan antibiotik yang lain dan semuanya just fine, was fine, akan baik-baik saja ya. The problem is that as time has passed, more and more bacteria have become resistant to more and more antibiotics. Masalahnya adalah seiring berjalannya waktu, semakin banyak bakteri yang menjadi kebal terhadap semakin banyak antibiotik ya guys ya. In fact, faktanya as of this writing, faktanya pada saat tulisan ini dibuat, there is one strain of bacteria, ada satu jenis bakteri yang namanya Staphylococcus ya, a common hospital Staphylococcus yang umum ditemukan di rumah sakit, that is resistant to every commercially available antibiotic except one, yang resisten atau tahan terhadap setiap antibiotik yang tersedia secara komersial kecuali satu ya. Maksudnya Staphylococcus itu ini guys, umpamanya kita udah punya antibiotik sebanyak 100 macam ya. Staphylococcus ini hanya bisa dibunuh oleh salah satu dari mereka, yang 99-nya nggak bisa ngebunuh si Staphylococcus ini, hanya satu aja gitu guys ya. Kan emang satu bakteri buat satu antibiotik? Enggak guys, biasanya satu antibiotik itu biasanya bisa ngebunuh berbagai macam jenis bakteri, biasanya gitu loh ya. Satu antibiotik bisa ngebunuh banyak bakteri dengan berbagai jenis bakterinya, tetap mati semua ya, bisa langsung mati semua. Ibaratkan kalian nyemprot heat gitu kan, yang mati nggak cuma nyamuk tapi mungkin semut, mungkin kecoa gitu bisa aneh. Tapi Staphylococcus ini susah banget dapetin antibiotiknya karena dari 100 jenis antibiotik cuman satu yang bisa ngebunuh mereka gitu ya intinya ya, Staphylococcus ini. Oke. Kecuali satu. And in 1996 a bacterium with lowered resistance to that last antibiotic appeared in Japan. Dan pada tahun 1996 bakteri dengan tingkat resistensi yang lebih rendah, kekebalannya rendah itu terhadap antibiotik terakhir tersebut muncul di Jepang. Maksudnya gini guys, umpamanya tadi ya, si Staphylococcus ini hanya bisa dibunuh sama antibiotik nomor, kita kan punya 100 antibiotik ya, 100 jenis ya. Umpamanya hanya bisa dibunuh oleh si nomor 70 ya, antibiotik nomor 70 umpamanya misalnya ya. Nah, berarti antibiotik 70 ini kuat banget kan, ya kan? Kuat banget, bisa ngancurin Staphylococcus. Dari 100 antibiotik cuman dia yang bisa kan, si antibiotik nomor 70 ini kan. Cuman masalahnya yang kita anggap kuat ini, antibiotik 70 ini yang udah kita anggap kuat, ternyata dia tidak bisa membunuh bakteri yang gak terlalu kebal yang ditemukan di Jepang tahun 1966. Jadi si obat yang kita anggap overpower ini nggak bisa ngebunuh bakteri lain, bukan Staphylococcus ya, bakteri lain yang lebih lemah daripada Staphylococcus gitu.
Nah, jadi pusing juga guys. Oh, ini obatnya udah overpower nih. Oh, nggak semua bakteri pasti mati pakai ini. Ternyata di Jepang tahun 1996 ini ditemukan satu bakteri yang lemah, nggak terlalu kuat, tapi dia nggak mempan sama si antibiotik nomor 70 ini, gitu guys. Apa? Si antibiotik 70 ini nggak mempan buat ngebunuh dia, gitu guys. Ini kan pusing juga. Oke, lanjut dulu. The appearance of drug resistance bacteria is not particularly surprising. Kemunculan bakteri resisten terhadap obat tidak terlalu mengejutkan. Oke, in fact, faktanya atau sebenarnya dia, it probably should have been anticipated. Itu mungkin seharusnya sudah diantisipasi atau sudah diperkirakan. Terus, nevertheless, in the late 1980s, ya, meskipun demikian, pada akhir tahun 1980-an, there was a general sense of complacency among scientists on the antibiotic question, ya. Meskipun demikian, pada akhir tahun 1980-an ada rasa puas diri secara umum. Complacency itu puas diri ya guys ya. Secara umum di kalangan ilmuwan terhadap masalah atau pertanyaan ini ya, antibiotik ya. Rasa puas diri, complacency itu beda sama satisfied atau fulfillment kayak gitu ya. Dia memang artinya puas, tapi puas yang ini guys, puas yang terlalu puas sehingga dia nggak mau mau gerak, nggak mau kerja lagi. Namanya complacency itu ketika kalian menang lotre 1 miliar ya. Padahal besoknya kalian kerja dan kalian malas-malasan kerja, udah ada 1 miliar ini, tenang aja, dipecat biarin aja. Ya gitu loh, kayak ngeremehin itu, kayak kurang motivasi. Puasnya puas begitu di complacency itu. Meskipun demikian, pada akhir tahun 1980-an ada rasa puas diri secara umum di kalangan ilmuwan terhadap pertanyaan antibiotik atau masalah antibiotik ini ya. Okay, little profit was to be made by developing the 101st antibiotic. Hanya sedikit keuntungan yang diperoleh dengan mengembangkan antibiotik yang ke-101. Tadi kan antibiotiknya di Amerika ada 100 ya yang komersial ya. Nah, mereka itu malas bikin yang nomor 101 itu guys ya. Oke, kenapa malasnya? Coba kita cari tahu. Drug companies concentrated their efforts on what seemed to be more useful and profitable areas. Perusahaan obat mengonsentrasikan upaya mereka pada bidang yang tampaknya lebih berguna dan menguntungkan ya guys ya. Kurang menguntungkan bikin antibiotik, mendingan mikirin yang lain aja gitu maksudnya. Kurang ada duitnya gitu ya. Coba terus, because of the situation, a gap developed between the production of new antibiotics and the development of resistance among bacteria. Oke, karena situasi ini terjadi gap ya, kesenjangan atau ketidaksetaraan antara produksi antibiotik baru dan perkembangan kekebalan di antara bakteri. Ya, karena kitanya kurang open itu apa sih? Bukan open terbuka ya, itu bahasa Jawa. Open itu kayak kurang peduli ya. Kurang peduli sama antibiotik, nggak menginovasikan antibiotik lain ya, sehingga si resistensi bakteri ini leluasa berkembang biak mereka ya. Musuh kita lagi nyantai nih, ayo kita berkembang biak ya, semakin resisten mereka, semakin kebal gitu ya. Terus by the early 1990s, this gap was recognized. In fact, the problem was highlighted in several national news magazines. Pada awal tahun 1990-an, kesenjangan ini disadari ya, faktanya bahkan masalah ini disoroti di beberapa majalah berita internasional ya. Oke, disorot sama berita. Terus more companies return to the task of developing new kinds of antibiotics ya. Lebih banyak perusahaan kembali ke tugas mengembangkan jenis antibiotik baru. And as this book is being prepared, dan saat buku ini disiapkan, a number are undergoing clinical trials. Sejumlah antibiotik sedang menjalani uji klinis. Ya, karena viral gitu kan. Oh, ini dibawa berita ngebawa ini tahun 90-an ya. Sehingga mereka langsung gercep untuk bikin antibiotik baru gitu ya. Nah, ketika buku ini disiapkan ya, sejumlah antibiotik sekarang sedang menjalani uji klinis. Uji klinis itu penelitian ya guys ya, penelitian yang dilakukan untuk kayak mengevaluasi keamanan dan efektivitas intervensi medis ya, kayak obat, vaksin atau prosedur kesehatan lainnya pada manusia. Maksudnya uji coba gitu ya, aman nggak sih buat manusia gitu ya, tingkat keamanannya kayak
tingkat keamanan dan efektivitasnya diuji. Jadi kalau kalian bikin obat nih, uji klinis itu maksudnya diujinya, pengujiannya aman nggak, efektif nggak ke manusia gitu ya, namanya uji klinis. Alright. By early in the 21st century, some of these new drugs will start to come on the market and the problem will be solved, at least for the moment. Pada awal abad 21, beberapa dari obat-obat baru ini akan mulai muncul di pasaran dan masalah tersebut akan diselesaikan. Solved, tanda petik ya. Setidaknya untuk saat ini. Okay. There may, however, be a gap in the early 2000s when it is quite possible that the old scourge of bacterial infection will once again threaten humanity. Meskipun demikian, mungkin ada celah pada awal tahun 2000-an ketika sangat mungkin momok scourge itu momok ya, sesuatu yang menakutkan. Momok lama infeksi bakteri akan kembali mengancam umat manusia. Oke, meskipun demikian, mungkin ada celah pada awal tahun 2000-an ketika sangat mungkin momok lama infeksi bakteri akan kembali mengancam umat manusia. Oke, lanjut. Much current research and funding is being devoted to genetic diseases ya. Banyak penelitian dan pendanaan saat ini didedikasikan untuk penyakit genetik which arise from one or more malfunctioning genes ya, yang muncul dari satu atau lebih gen yang tidak berfungsi. Banyak penelitian dan pendanaan saat ini didedikasikan untuk penyakit genetik ya, yang muncul dari satu atau lebih gen yang tidak berfungsi. Penyakit genetik itu apa, Sir? Ya, penyakit genetik itu ya kondisi medis ya guys ya, yang disebabkan oleh perubahan atau mutasi dalam gen ya. Terus gen itu apa? Ya gen itu bagian terkecil dari DNA ya guys ya, yang ada informasinya, yang mengandung informasi untuk sifat-sifat makhluk hidup seperti mata ya, warna mata ya, tinggi badan atau jenis rambut ya. Gen itu diwariskan dari bapak ibu kalian ke anak-anaknya gitu ya. Gen diwariskan dari orang tua kepada anak. Jadi sifat-sifat yang diturunkan dari generasi ke generasi gitu guys. Terus a promising future technology, gene therapy involves replacing a defective gene with a healthy one. Teknologi masa depan yang menjanjikan terapi gen melibatkan penggantian gen yang cacat dengan gen yang sehat. Terus additional research will focus on the processes by which cells repair the constant damage to DNA. Ya, penelitian tambahan akan difokuskan pada proses sel memperbaiki kerusakan DNA yang terus-menerus atau konstan gitu ya. But the computer design of new drugs ya, tetapi desain komputer untuk obat baru, the development of new antibiotics ya, pengembangan antibiotik baru, and techniques to combat bacteria should remain a top priority, dan teknik untuk memerangi bakteri harus tetap menjadi prioritas yang utama. Oke, penelitian tambahan akan difokuskan pada proses sel memperbaiki kerusakan DNA yang terus-menerus atau konstan gitu ya. Tetapi desain komputer untuk obat baru, pengembangan antibiotik baru, dan teknik untuk memerangi bakteri harus tetap menjadi prioritas yang utama. Oke guys. Oke, kita coba langsung jawab pertanyaannya guys ya, dari nomor 1. Alright. Nomor satunya coba kita jawab bareng-bareng guys. Kalau mau ditebak dulu silakan di pause ya guys ya. Saya langsung aja soalnya. Oke, nomor satunya, which of the following best expresses the main idea of this passage? Manakah dari kalimat berikut yang paling tepat mengungkapkan gagasan utama bacaannya? Gagasan utama dari bacaan yang mana guys? Yang bacaan utama berarti yang mencakup semuanya ya, yang meluas ya, nggak sempit ya. Coba kalau yang A, the miracle drug penicillin, obat ajaib yaitu penicillin, terlalu spesifik. Kalau yang B, drug resistant bacteria, bakteri yang resisten terhadap obat. Bakteri yang resisten terhadap antibiotik ya. Bisa. Ini dari tadi ngomongin itu kan utamanya, gagasan utamanya. Kalau yang C, Staphylococcus infection, infeksi Staphylococcus ada tapi spesifik ya dia. Cuma satu bidang, selewat aja gitu. Terus kalau yang D, gene therapy treatments, perawatan terapi gen, selewat juga, berarti yang melebar, yang meluas. Yang mana guys? Yang B ya, bakteri yang resisten terhadap drug, obat ya, bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Alright, yang B. Kalau yang nomor 2-nya apa guys?
Bagaimana, what is it? How do antibiotics treat infection? Bagaimana antibiotik mengobati infeksi, ya? Maksudnya cara antibiotik mengobati infeksi itu gimana caranya? Apakah yang A, they interfere with the reproductive cycle of bacteria, ya? Mereka mengganggu siklus reproduksi bakteri. Bisa dengan mengganggu dinding selnya kan, biar pecah duluan gitu kan. Bisa. Kalau yang B, they construct cell walls to resist bacteria. Mereka membangun dinding sel untuk melawan bakteri. Bukan membangun dinding sel, yang tugasnya yang tugasnya membangun dinding sel itu bakterinya. Si antibiotik itu mengganggu ya guys ya. Nggak bisa B. Kalau yang C, they inject enzymes that explode in affected cells. Mereka menyuntikkan enzim yang meledak pada sel yang terkena. Bukan. Enzim itu beda lagi guys. Enzim itu protein yang untuk mempercepat suatu regenerasi ya guys ya. Itu dimiliki oleh bakterinya, bukan dari antibiotiknya. Nggak bisa. Kalau yang C nggak bisa. Kalau yang D, they increase the mitosis of healthy cells. Mereka meningkatkan mitosis sel-sel sehat. Meningkatkan mitosis pembelahan diri sel-sel sehat. Enggak. Yang benar jawabannya adalah yang A. Mereka mengganggu siklus reproduksi bakteri. They interfere with the reproductive cycle of bacteria. Nomor 2-nya ya. Oke, nomor 3-nya sekarang. The word complacency. Complacency tadi puas yang sampai zona nyaman gitu ya, nggak mau gerak gitu ya. Kata complacency di bacaan dekat artinya dengan apa? Apakah consensus of agreement, kesepakatan, konsensus kesepakatan? Ya, konsensus itu ya sepakat juga sih, sama aja. Kayaknya enggak. Kalau yang B, fear of consequences, takut akan konsekuensi. Bukan. Lack of concern, kurangnya perhatian. Bisa ya, saking puasnya kurang perhatian gitu ya. Kalau yang D, awareness of potential, kesadaran akan potensi. Enggak. Complacency itu kayak puas diri gitu guys ya, sehingga kurang motivasi gitu. Kurang perhatian juga bisa. Alright, kayaknya ini yang C, tapi kita naik dulu ke atas. Itu ada kata complacency, berarti coba kita baca dari the appearance ya. Saya langsung bahasa Indonesianya aja biar cepat ya. Munculnya bakteri yang resisten atau kebal terhadap obat bukanlah sesuatu yang terlalu mengejutkan. Faktanya hal itu mungkin sudah diantisipasi. Meskipun demikian, pada akhir tahun 1980-an ada rasa puas diri secara umum di kalangan ilmuwan terhadap pertanyaan antibiotik. Puas diri berarti kurang perhatian ya guys ya. Puas diri. Oke, berarti jawabannya adalah yang C gitu guys. Alright, coba yang nomor 4. Kata the word anticipated, diantisipasi dalam bacaan tersebut adalah paling dekat artinya dengan apa? Coba kita nanti ke atas, tapi saya terjemahin dulu pilihan jawabannya. Kalau yang A, predicted, diprediksi. Kalau yang B, tersembunyi. Kalau yang C, diselidiki, investigated. Concealed itu tersembunyi guys. Yang C itu diselidiki. Kalau yang D, disregard itu diabaikan, disregarded. Yang mana nih, anticipated? Kayaknya yang A sih, diprediksi, sudah diprediksi. Coba kita lihat dulu ke atas biar lebih yakin. Lihat dulu ke atas ya. Sama ya kata-katanya dari the appearance ya. Oke, munculnya bakteri yang resisten terhadap obat bukanlah hal yang mengejutkan. Bahkan hal ini seharusnya sudah diantisipasi. Diantisipasi berarti ya udah diprediksi gitu ya, bakalan ada, bukan nggak kaget ya. Udah, kenapa nggak kaget ya? Karena udah diprediksi gitu guys. Alright. Coba yang nomor 5 sekarang. Number 5, what is it? The word them. Kata them in the passage refers to, kata mereka dalam bacaan tersebut mengacu pada. Oke, nanti kita ke atas. Kalau yang A, whatever property, sifat-sifat apapun atau properti apapun gitu ya. Kalau yang B, bacteria, resistant bacteria, berarti bakteri yang resisten atau yang kebal. Kalau yang C itu their competition, kompetisi mereka. Kalau yang D, those individuals, itu individu-individu itu. Coba kita lihat dulu ke atas. Di situ ada kata them. Coba kita baca dari in fact ya guys ya. In fact, for that small group of resistant bacteria, the introduction of the antibiotics is a real godsend. Faktanya, bagi kelompok kecil bakteri yang resisten, yang kebal gitu ya, pengenalan antibiotik merupakan anugerah yang sesungguhnya ya. It doesn't affect them. Itu tidak mempengaruhi mereka,
mereka bakteri dong, resisten bakteri yang tahan ini ya. Coba kita baca lagi. Faktanya, bagi kelompok kecil bakteri yang tahan atau yang resisten, pengenalan antibiotik merupakan anugerah yang sesungguhnya. Antibiotik tidak mempengaruhi mereka. Merekanya berarti ya bakteri yang resisten. Berarti jawabannya adalah yang B ya guys ya, or B. Kalau yang nomor 6-nya adalah according to paragraph 4, menurut paragraf 4, alright, what is it? Why do some bacteria benefit from antibiotics? Mengapa beberapa bakteri mendapat manfaat dari antibiotik? Ya, saingannya hilang yang itu tadi. Coba kita lihat yang A. The antibiotic eliminates competing bacteria, allowing resistant bacteria to reproduce. Antibiotik menghilangkan bakteri pesaing, sehingga bakteri yang resisten atau yang kebal dapat berkembang biak. Bisa. Kalau yang B, the resistant bacteria competes with the antibiotic and the bacteria becomes stronger. Bakteri yang kebal bakteri yang resisten atau yang kebal itu bersaing dengan antibiotik dan bakteri menjadi lebih kuat. No. Bukan itu keuntungannya. Keuntungannya musuhnya mati gitu loh. Gitu. Oke. Coba kalau yang C, what is it? The competition helps the resistant bacteria to multiply by reproducing with the resistant type. Kompetisi membantu bakteri yang resisten untuk berkembang biak dengan cara bereproduksi menggunakan tipe bakteri yang resisten. Kompetisi membantu bakteri yang kebal untuk berkembang biak dengan cara bereproduksi menggunakan tipe bakteri yang kebal. Gak nyambung ya. Kalau yang D, sifat-sifat antibiotik ya, the properties of the antibiotic are acquired by the bacteria, making it resistant to the competition. Sifat-sifat antibiotik diperoleh oleh bakteri, membuatnya kebal terhadap kompetisi. Nggak nyambung guys ini. Sifat-sifat antibiotik diperoleh oleh bakteri, membuatnya kebal terhadap kompetisi. Enggak lah, nggak nyambung. Yang paling benar adalah yang A ya guys ya. Antibiotik itu eliminates itu apa? Menghilangkan ya bakteri pesaing. Antibiotik menghilangkan atau membunuh bakteri pesaing sehingga bakteri yang kebal dapat berkembang biak. Itu keuntungan manfaat dari antibiotik ya. Oh iya, tapi ini kan di paragraf 4 ya. Coba kita cek dulu di paragraf 4 ya, biar lebih yakin gitu ya. Oke, faktanya bagi kelompok kecil bakteri yang resisten, pengenalan antibiotik merupakan anugerah yang sesungguhnya. Antibiotik tidak mempengaruhi mereka, tetapi memusnahkan semua pesaing mereka, ya kan? Dengan demikian, mereka bebas berkembang biak dan seiring waktu semua bakteri akan memiliki sifat apapun yang membuat individu tersebut resisten. Alright. Oke, berarti jawabannya adalah ya tetap ya yang A ya. Kalau yang nomor 7-nya, what is it? Yeah. Alright, which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage ya? Manakah dari kalimat-kalimat di bawah ini yang paling tepat dalam mengungkapkan informasi dalam pernyataan yang di-highlight atau disorot dalam bacaan ya? The other choices change the meaning or leave out important information. Pilihan lainnya mengubah makna atau menghilangkan informasi penting. Intinya manakah di antara kalimat-kalimat ABCD ini yang paling tepat dalam mengungkapkan informasi yang disorot ya. Sebaiknya kita lihat dulu yang disorot apa ini guys. In the reason ya. Oke, langsung bahasa Indonesianya aja ya guys ya. Alasannya adalah bahwa dalam setiap populasi bakteri pasti ada beberapa bakteri yang karena satu dan lain alasan tidak terpengaruh oleh antibiotik tertentu. Oke, coba kita lihat dulu pilihan jawabannya mana yang mengungkapkan informasi tadi. Yeah. Kalau yang A itu, what is it? Some antibiotics affects a population of bacteria more efficiently than others. Beberapa antibiotik mempengaruhi populasi bakteri lebih efisien daripada yang lain. Coba bentar ya. Alasannya adalah kayaknya kita harus baca dulu Wild Humanity dari Wild Humanity ya guys ya. Meskipun manusia mungkin telah memenangkan pertempuran khusus melawan bakteri, perang masih jauh dari selesai. Alasannya adalah bahwa dalam setiap populasi bakteri pasti ada beberapa bakteri yang karena satu dan lain alasan tidak terpengaruh oleh antibiotik tertentu.
Pasti ada yang tahan gitu ya. Coba kita lihat dulu pilihan jawabannya. Apakah yang A, some antibiotics affect a population of bacteria more efficiently than others? Beberapa antibiotik mempengaruhi populasi bakteri lebih efisien daripada yang lain. Bukan itu yang dimaksud. Kalau yang B, ada beberapa, there are several reasons why some bacteria do not respond to most antibiotics. Ada beberapa alasan mengapa beberapa bakteri tidak merespon sebagian besar antibiotik. Bukan. The effect of antibiotics on bacteria is to bind them together into one population. Efek antibiotik pada bakteri adalah mengikat mereka menjadi satu populasi. Bukan. Alright, so a small number of bacteria in any sample will probably be resistant to a specific antibiotic. Sejumlah kecil bakteri dalam sampel apapun kemungkinan besar resisten terhadap antibiotik tertentu. Nah ini nih, yang D ini ya. Sejumlah kecil bakteri dalam sampel apapun kemungkinan besar akan tahan atau resisten ya terhadap antibiotik tertentu. Coba kita lihat lagi yang di ini yang disorot. Alasannya adalah bahwa dalam setiap populasi bakteri pasti ada beberapa bakteri yang karena satu dan lain alasan tidak terpengaruh oleh antibiotik, ya kan? Berarti yang D, sejumlah kecil bakteri dalam sampel apapun kemungkinan besar tahan terhadap antibiotik tertentu itu guys. Nomor 7-nya. Oke, yang nomor 8-nya sekarang. 8-nya, what is it? The author mentions all of the following reasons for drug-resistant bacteria to appear, except penulis menyebutkan semua alasan berikut ini mengapa bakteri tahan terhadap obat. Bakteri yang terhadap obat apa? Penulis menyebutkan semua alasan berikut ini mengapa bakteri yang resisten terhadap obat itu bisa muncul. Kenapa kok bisa muncul mereka bakteri yang kebal ini? Ya, tapi yang ditanya kecualinya ya. Kenapa bakteri muncul? Kalau yang A, there was not enough profit incentive for companies to continue developing new antibiotics. Oke, tidak ada insentif atau keuntungan ya, insentif keuntungan yang cukup bagi perusahaan untuk terus mengembangkan antibiotik baru. Iya betul. Ini sebabnya antibiotiknya yang resisten itu muncul karena ogah-ogahan ya para ilmuwan ya. Iya, tapi itu berarti jawabannya sir? Enggak, jawaban kan yang ditanya kecualinya. Coba kita lihat dulu yang B. Statistically, some drug-resistant bacteria will occur naturally in any large population of bacteria. Secara statistik, beberapa bakteri yang resisten terhadap obat akan muncul secara alami di populasi bakteri yang besar. Ya, dari yang bakteri yang banyak itu pasti ada sedikit yang akan kebal gitu ya. Betul, berarti bukan jawaban. Kalau yang C, the newer antibiotics were not as strong and effective as the original penicillin-based drugs. Antibiotik yang lebih baru tidak sekuat dan seefektif obat berbasis penisilin yang asli. Gimana maksudnya ini? Antibiotik yang lebih baru tidak sekuat dan seefektif penisilin ya? Belum tentu guys. Penisilin kan awal, masa yang awal yang paling kuat? Pasti udah dikembangkan lagi dong ke yang lebih kuat lagi. Cuman dia tetap aja bakterinya tetap aja kebal gitu ya. C nggak bisa, berarti mungkin jawabannya C. Coba kita lihat dulu yang D. Competing bacteria are destroyed by antibiotics ya, allowing resistant bacteria to prosper. Bakteri yang bersaing dihancurkan oleh antibiotik sehingga bakteri yang resisten dapat berkembang biak. Iya benar. Ya jadi mereka berantem nih A sama B, terus kita kasih antibiotik ternyata yang mati cuma yang A, yang B enggak. Benar. Berarti yang kecuali cuman yang C guys, antibiotik yang lebih baru tidak sekuat dan seefektif obat berbasis penisilin yang asli. Salah ya. Bukan itu alasannya mengapa bakteri yang kebal itu muncul ya. Oke, nomor 9-nya sekarang guys, what is it? It can be inferred from the passage that dari bacaan tersebut dapat disimpulkan bahwa apa guys? Apakah yang A, research to develop new antibiotics will not be necessary in the future? Penelitian untuk mengembangkan antibiotik baru tidak akan diperlukan di masa depan. Ini diperlukan lah. Kalau yang B, the scientific community was not surprised by the resistant strains of bacteria. Komunitas ilmiah tidak terkejut dengan adanya strain bakteri yang resisten. Kurang tepat ya. Karena munculnya bakteri yang resisten terhadap obat seharusnya kan udah diantisipasi, tapi kan nggak diantisipasi sama mereka, dibiarin. Kalau yang C-nya antibiotics are not very expensive when they are made available commercially. Antibiotik tidak terlalu mahal jika tersedia secara komersial.
Kayaknya nggak ada keterangan terlalu mahal atau terlalu murah ya, nggak dibahas ya masalah harganya. Kalau yang D, it takes years for a new drug to be made available commercially for consumers. Butuh waktu bertahun-tahun agar obat baru dapat tersedia secara komersial bagi konsumen. Bisa. Soalnya masalah ini kan diketahuinya pada awal tahun 1990-an kan guys ya. Dan perusahaan obat tuh mulai mengembangkan obat baru yang akan tersedia pada awal abad ke-21. Jadi 10 tahun ya guys ya. Berarti butuh waktu lama. Benar. Jawabannya adalah yang D. Alright. Terus 4 kotak nomor 10-nya ya. 4 squares indicates where the following sentence can be added to passage. 4 kotak menunjukkan tempat kalimat berikut ini dapat ditambahkan ke dalam bacaan. Kalimat ini there was a clear pattern itu dimasukkan ke mana guys di antara kotak-kotak yang A B C D gitu ya. Nanti kita ke kotak-kotaknya, tapi kita artiin dulu ini artinya apa nih? There was a clear pattern of resistance in previously effective antibiotics that should have alerted the scientific community to the problem. Ada pola resistensi yang jelas pada antibiotik yang sebelumnya efektif yang seharusnya mengingatkan komunitas ilmiah tentang masalah tersebut. Coba, ada pola resistensi, atau kita ganti aja kata resistensi ke kekebalan guys, biar gampang dicerna ya. Ada pola kekebalan yang jelas pada antibiotik yang sebelumnya efektif yang seharusnya mengingatkan komunitas ilmiah tentang masalah tersebut. Oke, ada pola resistensi yang jelas pada antibiotik yang sebelumnya efektif yang seharusnya mengingatkan komunitas ilmiah tentang masalah tersebut. Ya, jadi mereka udah sudah mengetahui ada pola ini ya, pola kebal. Oh, nanti kita kalau kasih antibiotik yang ini mereka bakalan bisa kebal nih. Ya. Yang seharusnya mengingatkan komunitas ilmiah ya. Alright, coba kita lihat ke atas guys, ABC di mana nih kata-kata ini bisa dimasukin ke mana? Oke, coba kalau kita masukin ke kotak A kata-katanya tadi, berarti kita harus baca dulu dari the appearance gitu ya. The appearance of drug-resistant bacteria is not particularly surprising. In fact, it probably should have been anticipated. Munculnya bakteri yang kebal terhadap obat tidak terlalu mengejutkan. Faktanya hal itu mungkin seharusnya diantisipasi. Terus kata-katanya masuk. Ada pola resistensi yang jelas pada antibiotik yang sebelumnya efektif ya. Ada pola resistensi yang jelas pada antibiotik yang sebelumnya efektif yang seharusnya mengingatkan komunitas ilmiah tentang masalah tersebut. Bisa dimasuk di A, bisa. Kalau masuk di B kita baca dari nevertheless coba ya. Oke. Meskipun demikian, pada akhir tahun 1980-an ada rasa puas diri di kalangan ilmuwan terhadap masalah antibiotik. Hanya sedikit keuntungan yang diperoleh dari pengembangan antibiotik ke-101. Terus kata-katanya masuk ke B, ada pola resistensi yang jelas pada antibiotik yang sebelumnya efektif yang seharusnya mengingatkan komunitas ilmiah tentang masalah tersebut. Lebih cocok di A ya, masih lebih cocok di A. Coba kalau yang di C, kita baca dari drug, langsung bahasa Indonesianya aja biar cepat. Perusahaan obat memfokuskan upaya mereka pada apa yang tampaknya menjadi area yang lebih bermanfaat dan menguntungkan. Karena situasi ini, kesenjangan berkembang antara produksi antibiotik baru dan pengembangan resistensi di antara bakteri. Pada awal tahun 1990-an, kesenjangan ini disadari, bahkan masalah ini disorot dalam beberapa majalah berita internasional. Terus kata-katanya masuk tuh. Ada pola resistensi yang jelas pada antibiotik yang sebelumnya efektif yang seharusnya mengingatkan komunitas ilmiah tentang masalah tersebut. Enggak pas. Kalau kita masukin ke yang D, alright, semakin banyak perusahaan yang kembali mengembangkan jenis antibiotik baru, dan ketika buku ini sedang dipersiapkan, beberapa diantaranya sedang menjalani uji klinis. Terus kata-katanya masuk di D, ada pola resistensi yang jelas pada antibiotik yang sebelumnya efektif yang seharusnya mengingatkan komunitas ilmiah tentang masalah tersebut. Enggak ya, lebih cocok di A ya guys ya. Jadi setelah kata-kata the appearance, munculnya bakteri yang resisten terhadap obat tidak terlalu mengejutkan. Faktanya hal itu mungkin seharusnya diantisipasi. Baru kata-katanya masuk di A.
Ada pola resistensi yang jelas pada antibiotik yang sebelumnya efektif, yang seharusnya mengingatkan komunitas ilmiah tentang masalah tersebut. Oke, berarti jawabannya adalah yang A ya guys ya. Alright. Coba kita ke nomor 11-nya. Nomor 11-nya suruh ngapain tuh? What is it? Complete the table below by putting each of the answer choices in chronological order. Lengkapi tabel di bawah ini dengan meletakkan setiap pilihan jawaban untuk dalam urutan ini ya, kronologis ya guys ya, berurutan gitu ya. Terus one of the answer choices will not be used. Salah satu dari pilihan jawaban tidak akan digunakan. Berarti yang dipakai cuman 1 2 3 4 5 6. Berarti cuman 5 ya. Oke, the sequence of events is as follows. Urutan kejadiannya adalah sebagai berikut. Oke, yang mana dulu guys? A, B, C, D, E, F itu yang mana duluan? Kalau yang A itu guys, drug companies began developing new antibiotics again. Perusahaan obat mulai mengembangkan antibiotik baru lagi. Kalau yang B, drug companies stopped developing new antibiotics because of profit margins. Perusahaan obat berhenti mengembangkan antibiotik baru karena margin keuntungan. Kalau yang C, some bacteria become resistant to the antibiotics ya, beberapa bakteri menjadi resisten atau kebal terhadap antibiotik. Terus kalau yang D ya, new types of antibiotics were developed to combat the resistant bacteria. Jenis antibiotik baru dikembangkan untuk memerangi bakteri yang kebal. Kalau yang E, when the first antibiotics were introduced, they were very effective. Ketika antibiotik pertama kali diperkenalkan, mereka sangat efektif. Oke, kalau yang F, genetic research solved the problem of bacterial resistance. Penelitian genetika memecahkan masalah resistensi bakteri. Yang mana dulu guys? Yang terjadi pertama guys. Yang terjadi pertama adalah yang E guys ya, penisilin dulu ya. When the first antibiotics were introduced, they were very effective ya. Ketika antibiotik pertama kali diperkenalkan yaitu penisilin ya, mereka sangat efektif. Penisilin sangat efektif. Oke, E dulu. Habis E ini yang mana nih guys? Yang C, yang C ya guys ya. Some bacteria become resistant to the antibiotics. Beberapa bakteri menjadi kebal terhadap antibiotik gitu guys. Terus pertama tuh efektif penisilin, antibiotik pertama efektif banget. Terus lalu beberapa bakteri menjadi kebal terhadap dia ya, terhadap antibiotik itu. C. Terus yang mana guys? Selanjutnya yang D guys ya, yang D. New types of antibiotics were developed to combat the resistant bacteria. Jenis antibiotik baru dikembangkan untuk memerangi bakteri yang kebal terhadap penisilin tadi. Oke. Habis D itu yang B ya. Drug companies stop developing new antibiotics because of profit margin. Ya, perusahaan obat berhenti mengembangkan antibiotik baru karena margin keuntungan nggak seberapa. Ya udah, yang udah ada aja bisa kok, nggak usah dikembangkan lagi lah, nggak ada duitnya juga gitu ya maksudnya. Habis itu yang mana guys? Antara F sama A ini, tinggal satu lagi. Yang terakhir adalah yang A dong, ya kan? Drug companies began developing new antibiotics again, karena di media tadi. Perusahaan obat mulai mengembangkan antibiotik baru lagi karena viral, karena media kan, diviralkan media. Alright. Kalau yang F itu gimana Zar? Genetic research solve the problem of bacterial resistance. Penelitian genetika memecahkan masalah resistensi bakteri. Enggak ya, harus pakai antibiotik, nggak bisa pakai genetika. Tadi kok dibahas genetikanya? Genetika itu ini guys, kalau bikin antibiotik kan nggak ada duitnya tuh. Ya, jadi para ilmuwan itu lebih fokus ke genetika aja, ke DNA, karena lebih ada duitnya gitu loh tadi itu. Berarti ya E, C, D, B, A kronologinya gitu guys. Alright. Terus yang nomor 12-nya adalah what is it? Complete a summary of the passage by selecting 3 answer choices that express the most important ideas. Lengkapi ringkasan bacaan dengan memilih 3 pilihan jawaban yang mengungkapkan gagasan terpenting. Gagasan terpenting ya guys ya. Gagasan terpenting. The other 3 sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not in the passage, or they are minor points that are not as important as the 3 major ideas ya.
Tiga kalimat lainnya tidak termasuk dalam ringkasan karena kalimat tersebut mengungkapkan gagasan yang tidak ada dalam bacaan atau merupakan poin-poin kecil yang tidak sepenting tiga gagasan utama. This question is worth 2 points. Pertanyaan ini bernilai 2 poin. Oke. Berarti 3 yang gagasan utama aja ya guys ya. Mana nih? Ini ada prolognya nih. About 100 different antibiotics are currently available commercially in the US. Sekitar 100 antibiotik berbeda saat ini tersedia secara komersial ya di Amerika Serikat. Oke. Mana gagasan utama? Pilih 3 guys. Oke, saya bantu ini ya, nerjemahin dulu ya. Yang A itu artinya many strains of bacteria have become resistant to the antibiotics currently available ya. Banyak jenis bakteri yang telah kebal terhadap antibiotik yang tersedia saat ini. Banyak jenis bakteri yang kebal terhadap antibiotik yang tersedia saat ini. Oke. Kalau yang B itu funding for the production of new antibiotic has been allocated to drug companies. Ya, pendanaan untuk produksi antibiotik baru telah dialokasikan untuk perusahaan farmasi. Kalau yang C kayaknya nggak ada ya, yang B itu nggak ada tadi, nggak ada tentang pendanaan tadi. Yang A bisa ya, yang B kayaknya nggak ada. Kalau yang C, the first antibiotics were very effective in blocking the reproduction of bacteria. Antibiotik pertama sangat efektif dalam menghalangi reproduksi bakteri. Bisa, oke. Kalau yang D, Staphylococcus can be treated with only one antibiotic because it is resistant to the rest ya. Staphylococcus dapat diobati hanya dengan satu antibiotik karena bakteri tersebut kebal terhadap antibiotik lainnya. Bisa, cuman kayaknya sekilas aja ya. Staphylococcus tadi pembahasan sekilas, bukan gagasan utama ya, minor aja dia. Kalau yang E, what is it? New antibiotics are being developed to combat bacteria that resist the older antibiotics. Antibiotik baru sedang dikembangkan untuk memerangi bakteri yang resisten terhadap antibiotik lama. Antibiotik baru sedang dikembangkan untuk memerangi bakteri yang kebal terhadap antibiotik lama. Bisa. Lagi dikembangkan ya. Kalau yang F, most of the time, seringkali when you do not respond to one type of antibiotic, you can take another. Seringkali jika Anda tidak merespon satu jenis antibiotik, nggak ada efeknya bagi tubuh kita gitu ya, Anda dapat mengonsumsi jenis antibiotik yang lain. Bisa, cuman dia minor ya, nggak bisa jadi yang utama. Sekilas doang gitu informasinya. Oke, yang bisa jadi utama adalah yang pertama, yang A ya guys ya. Banyak jenis bakteri yang telah kebal terhadap antibiotik yang tersedia saat ini. Oke, gagasan utama, gagasan terpenting ya. Terus yang kedua adalah yang C, antibiotik pertama sangat efektif dalam menghalangi reproduksi bakteri, yang mana adalah penisilin ya. Bisa, gagasan utama. Yang terakhir adalah yang E guys, antibiotik baru sedang dikembangkan untuk memerangi bakteri yang kebal terhadap antibiotik yang lama gitu guys. Alright, A, C, E berarti dapat ya. Alright guys, gitu aja. 85 kayaknya Baron udah kelar ya guys ya. Baron sudah selesai, alhamdulillah ya teman-teman. Alright, thank you very much for watching all my videos dari awal sampai habis ya di Baron ini guys. And don't forget, thank you very much, and don't forget to share this channel to all of your friends that learn English ya guys ya. Bagikan channel ini ke teman-temannya juga yang lagi belajar bahasa Inggris, semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua. Alright, saya undur diri, terima kasih banyak. Jangan lupa nonton video yang lain-lain ya guys ya. Mungkin habis ini saya mau bikin grammar ya, tapi jangan lupa nonton yang speaking juga ya, speaking class, speaking practice, English tips kayak gitu ya. Tonton semua guys, dan jangan lupa kasih like. Alright, like and share to your friends. Thank you guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.